Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan serial ketiga dari film yang berjudul The Monkey King. Dan buat kalian yang belum nonton serial ke-1 dan keduanya, link sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, rilekskan badan, tarik napas dalam-dalam, pernyaman posisi rebahan, dan kita bahas ceritanya. Film diawali dengan guru Tong Ujing dan Gong yang sedang berperahu di sebuah sungai. Terlihat juga bahwa tubuh bisu Tong telah pulih dengan sempurna, yang sebelumnya ia telah tewas dan berubah menjadi batu. Di tengah perjalanan, Ujing kemudian berkata kepada Biksu Tong mengenai sekumpulan kera yang saling memiliki pasangan dan bertanya apakah Biksu Tong akan memiliki pasangan seperti kera-kera tersebut. Biksu Tong kemudian menjawab bahwa semua itu telah ditakdirkan, dan mengenai dirinya akan memiliki pasangan atau tidak, Biksu Tong langsung mencari pencerahan di dalam sebuah kitab. Hingga ketika mereka sampai di sebuah danau, Gong merasakan aura siluman di tempat itu, dan terlihat juga bahwa banyak sekali bangkai perahu yang telah hancur, hingga muncul sosok ikan raksasa yang berada di bawah perahu mereka. Ikan itu kemudian berubah menjadi wujud asalnya yang dikenal dengan sebutan Dewa Sungai. Gong kemudian mencoba berinteraksi dengan Dewa Sungai tersebut, namun usahanya tidak berbuah manis karena Dewa Sungai tidak mengizinkan mereka untuk melintasi danau itu. Namun karena danau tersebut adalah jalur satu-satunya, Wukong memilih untuk tidak mendengarkan larangan dari Dewa Sungai dan terus melanjutkan perjalanannya untuk melintasi danau itu. Karena hal itulah Dewa Sungai mengamuk dan mencoba menyerang mereka. Terlihat juga bahwa ukuran dari sang Dewa Sungai sangatlah besar yang membuat terjadinya gelombang air yang sangat dahsyat. Wukong dan teman-temannya menjadi sangat panik dan terus terombang-ambing oleh derasnya gelombang air, hingga ketika mereka semua akan termakan oleh sang dewa, Buddha datang dan menyelamatkan mereka dari maut itu dengan sebuah portal air yang dengan ajaib memindahkan mereka ke tempat lain. Namun masalah belum sepenuhnya berakhir karena mereka dipindahkan ke atas sebuah jurang yang sangat tinggi, yang alhasil membuat mereka semua terjun bebas dengan sangat cepat. Di saat itu juga Biksu Tong tak sengaja bertemu dengan seorang perempuan yang sedang berada di atas tebing. Mereka kemudian jatuh bersama dan saling menatap satu sama lain, hingga ketika mereka hampir saja terjatuh ke dasar tanah, sang wanita berhasil diselamatkan oleh binatang rusa peliharaannya, sedangkan Biksu Tong sendiri berhasil diselamatkan oleh Sun Wukong. Dan beruntungnya di antara mereka tidak ada yang mengalami luka yang cukup serius. Tak selang lama, sang wanita kemudian datang menghampiri mereka. Ia kemudian perlahan-lahan mulai mendekati Biksu Tong. Sang wanita kemudian bertanya apakah mereka adalah seorang pria. Mendengar pertanyaan yang aneh tersebut membuat Biksu Tong sedikit bertanya-tanya dan menjawab bahwa benar ia adalah seorang pria. Wanita itu kemudian menaiki rusanya kembali dan bergegas pergi meninggalkan mereka. Terlihat bahwa wanita tersebut sangat merasa bahagia saat itu dan seperti menyimpan sebuah perasaan suka terhadap Biksu Tong. Sang wanita kemudian pergi ke sebuah kota yang berada di sana, yang ternyata ia adalah seorang ratu di kota tersebut. Sang ratu kemudian menghampiri teman-temannya dan berkata bahwa dirinya telah bertemu seorang pria di sebuah hutan, dan hal itu membuat kedua temannya terlihat sangat terkejut karena ternyata di kota mereka hanya dihuni oleh kaum wanita saja tanpa adanya seorang pria sama sekali. Teman-temannya yang melihat sang ratu sedang dimabuk cinta langsung berkata bahwa sang ratu sedang mengidap sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Mereka kemudian membuka buku leluhur untuk mengetahui lebih lanjut tentang seorang pria. Dalam buku itu tertulis bahwa pria adalah racun yang sangat mematikan karena dapat menyebabkan jantung berdebar kencang dan seluruh anggota tubuh bergetar jika mereka menatap seorang pria. Namun ada bagian buku yang terlihat sudah hilang, dan sialnya di bagian itulah penjelasan paling penting tersimpan. Tak selang lama datang seorang wanita bernama Rani yang merupakan ibu pembimbing di kerajaan tersebut. Rani kemudian menjelaskan bahwa pria adalah makhluk yang paling berbahaya karena dapat membuat tipu daya yang membuat banyak kaum wanita tersakiti akibat hal tersebut, dan jalan satu-satunya untuk mencegah hal itu adalah dengan membunuh semua kaum pria yang ada. Shin kemudian beralih kepada guru Tong dan kedua muridnya. Mereka terlihat sedikit panik atas menghilangnya Gong dari rombongan, sementara Gong sendiri terlihat sangat bahagia ketika melihat sesuatu yang ternyata tepat di hadapan dirinya terdapat puluhan wanita cantik yang sedang membersihkan diri di sebuah sungai. Gong yang merupakan siluman cabul langsung berubah wujud dan mencoba untuk menggoda wanita-wanita itu dengan wujud manusia yang terlihat sangat tampan dan pemberani. Namun bukannya mendapat sambutan yang manis, Gong malah langsung dihajar dengan sangat mengerikan.
Sementara itu, Bisu Tong dan kedua muridnya dikepung oleh prajurit wanita yang tak lain berniat untuk menangkap mereka. Bisu Tong kemudian dibawa oleh prajurit wanita itu pada sebuah perahu dan dapat kita lihat bahwa semua penghuni kota tersebut semuanya berjenis kelamin perempuan. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di istana kerajaan dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa wanita yang pernah mereka temui adalah seorang ratu di kerajaan itu. Kemudian seorang pendeta istana mengatakan bahwa kedatangan Bisu Tong dan ketiga muridnya ternyata sudah diramalkan sejak dahulu, di mana hal itu akan mendatangkan sebuah bencana di kerajaan wanita. Hingga ketika Rani berniat untuk langsung menghukum mati mereka, sang ratu melarangnya dan berkata akan menginterogasi mereka terlebih dahulu. Singkat cerita, malam pun tiba. Bisu Tong dan ketiga muridnya terlihat sedang dikurung di sebuah penjara. Bisu Tong kemudian menyuruh Wukong untuk membuka pintu penjara karena ia ingin segera cepat pergi dari kota yang sangat aneh itu. Di sisi lain, sang ratu dan keempat temannya terlihat sedang menuju penjara, yang tak lain mereka berniat untuk menginterogasi Bisu Tong. Namun ketika mereka akan membuka pintu penjara, tiba-tiba keluar Bisu Tong beserta murid-muridnya yang mencoba untuk melarikan diri dari tempat itu. Alhasil karena benturan itulah sang ratu beserta empat temannya langsung menjadi tak sadarkan diri. Bisu Tong kemudian mencoba untuk kabur saat itu juga. Namun ketika mereka hampir saja bebas dari kota tersebut, tiba-tiba ada dinding pelindung yang membuat mereka terpental kembali ke kerajaan wanita. Mengetahui bahwa dinding pelindung itu sangatlah kuat, membuat mereka menjadi sangat putus asa dan memutuskan untuk kembali lagi ke dalam penjara. Bisu Tong kemudian menjadi sangat terkejut ketika melihat sang ratu dan teman-temannya yang terlihat tak sadarkan diri, yang padahal itu semua adalah ulah dari dirinya. Tak selang lama, sang ratu dan teman-temannya akhirnya tersadar dari pingsan mereka dan langsung menyangka bahwa itu semua adalah perbuatan dari Bisu Tong. Dengan luka memar yang masih terlihat, sang ratu beserta teman-temannya langsung menghampiri Bisu Tong dan memulai niatnya untuk menginterogasi mereka. Di sini terlihat bahwa Wukong diinterogasi oleh seorang wanita yang kita sebut saja bernama Caca, sementara Wujing oleh Aroh, Gong oleh Rara, dan Bisu Tong oleh sang ratu. Sang ratu kemudian bertanya kepada Bisu Tong apakah benar bahwa semua laki-laki itu adalah sama, yaitu sama-sama suka menyakiti. Mendengar hal tersebut, Bisu Tong kemudian menjawab bahwa dirinya bukan tipe cowok seperti itu, melainkan ia adalah tipe cowok yang baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Sang ratu kemudian mengungkapkan perasaannya bahwa saat pertama kali mereka bertemu, dirinya langsung menyimpan perasaan suka terhadap Bisu Tong. Mendengar hal itu jelas membuat Bisu Tong menjadi sangat terkejut, namun dirinya menolak cinta sang ratu dengan sangat lembut dengan sebuah alasan bahwa dirinya tidak pantas bagi sang ratu dikarenakan dirinya adalah seorang biksu yang hanya mengharapkan cinta dari sang Buddha dan hanya memiliki satu tujuan hidup, yaitu pergi ke barat dan mengambil kitab suci. Bisu Tong kemudian memohon kepada sang ratu agar memberitahukannya jalan untuk keluar dari kerajaan wanita. Namun anehnya, ternyata sang ratu dan seluruh warga kerajaan wanita sama sekali tidak ada yang tahu cara untuk keluar dari kota mereka. Namun demi membantu pria yang sangat ia cintai, sang ratu bersedia untuk membantu mereka mencari jalan keluar dari kota tersebut. Tak selang lama, Rani dan para pengawalnya tiba-tiba datang ke tempat itu, yang tak lain untuk mengecek keadaan sang ratu yang dikhawatirkan akan tergoda oleh Bisu Tong. Singkat cerita, pagi pun tiba. Hari itu menjadi hari paling menakutkan karena Bisu Tong dan ketiga muridnya akan segera menerima hukuman mati, dan terlihat juga bahwa mereka sudah terikat di sebuah tiang. Rani kemudian menanyakan kepada Aroh mengenai keberadaan sang ratu yang tidak berada di tempat itu. Aroh kemudian menjawab bahwa sang ratu menganggap acara tersebut terlihat sangat kejam, oleh sebab itu dirinya sangat enggan untuk menyaksikannya. Hingga ketika para prajurit sedang mempersiapkan panah kematian, ternyata prajurit tersebut adalah sang ratu yang sedang menyamar dan berkata bahwa panah yang mereka gunakan telah diganti oleh panah palsu dan menyuruh agar Bisu Tong dan ketiga muridnya harus berpura-pura mati setelah mendapat serangan tersebut. Singkat cerita, waktu eksekusi pun tiba. Seorang prajurit langsung memanahkan panahnya yang tepat mengenai dada Wujing, dan Wujing langsung berpura-pura mati saat itu juga, disusul oleh Bisu Tong dan Wukong. Namun ketika saatnya bagian gong, Rani langsung mengganti senjatanya dengan senjata yang super mematikan dengan sebuah alasan bahwa menjadi seorang laki-laki adalah sebuah kejahatan dan menjadi seorang laki-laki jelek merupakan sebuah kejahatan ganda, yang hasil karena serangan itulah Gong langsung benar-benar menjadi tak sadarkan diri. Singkat cerita, sang ratu dan teman-temannya membawa Bisu Tong ke sebuah gua, dan di dalam gua itu juga terdapat sebuah sungai yang dikenal dengan sebutan Sungai Ibu. Mereka kemudian menceritakan asal-usul kerajaan wanita tercipta, di mana pada zaman dahulu ada seorang wanita yang akan menikah dengan seorang pria. Namun tepat di hari pernikahannya, sang pria malah berkhianat dan mencoba untuk membunuh sang wanita. Namun beruntung wanita itu berhasil menyelamatkan diri dan berlindung di sebuah gua. Sang wanita juga memasang sebuah sihir untuk mengurungnya di tempat tersebut. Di gua itu juga terdapat dua kalajengking yang merupakan penjaga dari gua itu. Dan mengenai cara untuk keluar dari kerajaan wanita, mereka percaya bahwa jawabannya terdapat
terdapat pada lembaran buku leluhur yang sudah hilang dan kemungkinan besar tersembunyi di gua tersebut. Mereka kemudian mulai berpencar untuk mencari lembaran yang hilang, hingga Wukong tidak sengaja melihat benda aneh yang sedang bersembunyi di patung leluhur kerajaan wanita. Ia lalu mengalirkan sebuah air yang tepat mengenai kepala dari patung tersebut. Karena hal itulah keluar sebuah kertas yang merupakan bagian yang hilang, dan ternyata kertas tersebut memiliki sebuah nyawa. Mereka kemudian saling bekerja sama untuk langsung menangkap kertas itu yang terlihat dapat bergerak dengan sangat lincah dan sangat sulit untuk ditangkap. Merasa sedikit terpojok, sang kertas lalu membangunkan dua pengawalnya yang tak lain itu adalah dua ekor kalajengking. Karena hal itulah mereka dibagi menjadi dua bagian, yaitu Wukong dan yang lain ditugaskan untuk bertarung dengan sang kalajengking, sedangkan Biksu Tong dan sang ratu bergegas untuk menangkap sang kertas. Wukong dibantu oleh teman-temannya terus menyerang sang kalajengking dengan sekuat tenaga, sementara Rara yang sangat muak langsung menendang perut Gong yang terdapat beberapa panah yang menempel dan langsung mengarahkannya tepat ke arah sang kertas. Yang beruntung karena serangan itulah akhirnya kertas itu dapat terpanah dan menempel pada sebuah batu. Sang ratu yang hendak mengambil kertas itu sempat akan diserang oleh sang kalajengking, namun ia kemudian mengancam akan merobek sang kertas bila kalajengking itu tidak menjauh. Sang kertas sendiri ternyata sangat tidak ingin bila rahasianya terbongkar. Ia lalu membuang huruf-huruf yang ada pada tubuhnya tepat ke dalam sungai ibu. Melihat hal tersebut, Biksu Tong langsung melompat untuk mengambil kembali huruf-huruf yang tenggelam, disusul oleh Wu Jing yang mengikutinya dari belakang. Guru Tong lalu memasukkan kembali huruf-huruf itu ke dalam kertas dan bergegas kembali lagi untuk keluar dari dalam sungai. Biksu Tong kemudian membacakan isi kertas tersebut yang bertuliskan bahwa gerbang kerajaan wanita akan terbuka bila mereka sudah mengerti arti dari sebuah cinta yang sesungguhnya. Biksu Tong yang minim pengetahuan tentang cinta jelas tidak mengetahui arti dari tulisan tersebut, hingga seorang prajurit menceritakan bahwa pernah ada kisah cinta di kerajaan wanita, di mana ada seorang wanita yang sangat ingin keluar dari kerajaan wanita dan ingin mengetahui mengenai kehidupan yang ada di luar sana, hingga secara tak sengaja terdapat dewa sungai di tempat itu. Mereka kemudian menjalin ikatan cinta dengan hanya merasakan keberadaannya masing-masing karena terhalang dinding pelindung yang membuat mereka tidak bisa bertemu. Tak selang lama, Biksu Tong, Wu Jing, dan Gong merasakan sakit yang amat sangat di area perut mereka, dan secara tiba-tiba perut mereka mengembung dan terlihat seperti orang yang sedang hamil. Ternyata hal tersebut diakibatkan saat Biksu Tong dan Wu Jing meloncat ke sungai ibu beserta Gong yang secara tidak sengaja terkena cipratan air sungai itu, yang bila mereka meminum air tersebut akan membuat mereka hamil dengan sendirinya. Mendengar penjelasan itu jelas membuat Biksu Tong menjadi sangat panik karena sangat mustahil bila seorang pria dapat melahirkan seorang anak. Lalu seorang prajurit mengatakan bahwa terdapat sebuah obat yang dapat menggugurkan kandungan mereka, dan Wukong langsung bergegas pergi menuju tempat yang dimaksud. Setelah sampai di tempat itu, Wukong bertemu dengan seorang pria yang ternyata ia adalah seorang banci. Wukong lalu menjelaskan mengenai masalah yang sedang ia alami dan memohon kepada sang banci untuk memberikannya obat penggugur kandungan. Sang banci kemudian berkata bahwa untuk meracik obat penggugur kandungan diperlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 81 hari. Sementara itu, sang ratu berkata kepada Biksu Tong mengenai niat Biksu Tong yang akan menggugurkan kandungannya, yang padahal itu sama saja dengan membunuh satu umat manusia. Mendengar hal tersebut membuat Biksu Tong sedikit merenung dan mulai ikhlas untuk menerima apa yang telah terjadi pada dirinya. Shin kemudian beralih lagi kepada Wukong, di mana sang banci kemudian berkata bahwa air penggugur kandungan sebenarnya berada pada air matanya, dan bila Wukong ingin mendapatkan obat itu, maka Wukong harus membuat dirinya agar bisa menangis. Wukong yang bingung cara agar sang banci bisa menangis sempat memukul dada sang banci hingga kesakitan. Namun sang banci kemudian berkata bahwa Wukong harus menceritakan kisah sedih yang bisa membuat hatinya tersentuh. Wukong lalu menceritakan kisah hidupnya kepada sang banci, di mana dahulu kala ia adalah makhluk yang sangat susah untuk diatur dan selalu membuat kerusakan yang membuat banyak orang menjadi menderita. Namun ketika ia bertemu dengan Biksu Tong, Wukong langsung belajar untuk menjadi makhluk yang lebih baik, dan sekarang tugasnya adalah mengawal Biksu Tong dengan sekuat tenaganya. Mendengar kisah Wukong tersebut ternyata membuat hati sang banci menjadi tersentuh dan mengeluarkan air mata yang langsung ia masukkan ke dalam sebuah botol. Wukong lalu dengan bahagia membawa botol tersebut untuk diberikan kepada Biksu Tong. Namun kita akan melihat bahwa Biksu Tong dan kedua muridnya ternyata sudah menerima takdir mereka dan berniat untuk melahirkan anak-anaknya dengan penuh rasa kasih sayang. Mendengar hal itu jelas membuat Wukong menjadi sangat tak percaya karena dirinya tahu bahwa Biksu Tong sangat ingin untuk mengambil kitab suci ke barat, dan bila mereka melahirkan anak maka misi untuk mengambil kitab suci akan menjadi angan-angan saja. Wukong lalu menggunakan jurus penghenti waktu dan meminumkan obat tersebut kepada mereka, yang hasil karena obat itulah membuat janin yang ada pada perut mereka akhirnya menghilang. Biksu Tong yang mengetahui bahwa bayi yang ada pada kandungannya telah tiada seketika menjadi sangat bersedih dan langsung bergegas pergi untuk berniat menenangkan diri.
Untuk mengobati rasa amarahnya, Bisutong mengambil sebuah ranting dan mulai menyalin tulisan kitab suci yang selalu ia lakukan agar hatinya bisa menjadi lebih tenang. Melihat hal itu, sang ratu kemudian menemani Bisutong untuk melakukan hal yang sama. Hingga tak terasa mereka sudah menyalin kitab suci dengan jarak yang lumayan jauh, dan itu memang terlihat sangat luar biasa. Namun karena hal itulah akhirnya kepalsuan kematian Bisutong berhasil diketahui oleh Rani dan memerintahkan para pengawalnya untuk membawa Bisutong ke dalam penjara. Melihat hal itu, sang ratu sempat memprotes kehendak dari Rani. Namun Rani kemudian berkata bahwa ia melakukan hal tersebut semata-mata demi kebaikan sang ratu sendiri. Namun alih-alih akan dipenjarakan, ternyata Bisutong dibawa oleh Rani ke sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan Laut Penderitaan. Sang ratu sendiri diberitahukan oleh rusa peliharaannya mengenai hal itu, dan mereka langsung bergegas pergi menuju tempat yang dimaksud. Hingga Rani yang melihat keberadaan sang ratu langsung menyuruh para prajuritnya untuk segera melayarkan perahu Bisutong. Namun hal tidak disangka terjadi, di mana sang ratu melompat dari rusanya dan mendarat tepat ke pangkuan Bisutong. Mereka akhirnya berlayar bebas ke lautan yang terlihat sangat mengerikan. Alhasil karena hilangnya sang ratu membuat Rani menjadi sangat bersedih, karena bila sang ratu meninggalkan kerajaan wanita, maka kerajaan itu akan musnah untuk selama-lamanya. Sementara itu, sang ratu dan Bisutong sudah berada di sebuah tempat yang dipenuhi oleh kabut tebal. Sang ratu kemudian menceritakan mengenai Laut Penderitaan, bahwa konon laut itu sama sekali tidak mempunyai tepi, dan mereka tidak akan pernah menemukan daratan sama sekali. Dan parahnya, mereka yang sudah terjebak dalam Laut Penderitaan dipercaya tidak akan kembali lagi dengan selamat. Scene kemudian beralih memperlihatkan Rani yang menghampiri Wukong. Dirinya langsung memohon kepada Wukong untuk menyelamatkan sang ratu dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Mengetahui bahwa gurunya juga terjebak dalam masalah tersebut, Wukong langsung bergegas pergi untuk mencari keberadaan Bisutong. Namun naas, meski Wukong telah berusaha mencari kemana kemari, tetapi ia tidak melihat keberadaan Bisutong sama sekali. Yang mana sejauh mata memandang, dirinya hanya melihat sebuah kabut yang sangat tebal. Singkat cerita, beberapa jam pun telah berlalu. Bisutong yang baru terbangun dari tidurnya sedikit merasa lega karena mereka sudah melewati tempat yang sangat dipenuhi kabut tadi. Namun penderitaan belum berakhir karena sama saja sejauh mata memandang dirinya tidak dapat melihat daratan sama sekali. Ditambah tubuh yang sudah melemah membuat mereka sangat tersiksa. Mengetahui bahwa sang ratu sangat kelaparan, Bisutong memberikan tangannya untuk dimakan oleh sang ratu. Mendengar hal itu membuat hati sang ratu menjadi sangat tersentuh. Namun dirinya menolak tawaran Bisutong tersebut. Di malam harinya mereka mendapatkan ujian lagi berupa badai petir yang sangat mengerikan. Hingga di siang harinya mereka sudah terlihat sangat tidak berdaya dengan warna kulit yang sudah sangat memutih. Singkat cerita, setelah terombang-ambing selama beberapa hari, suatu keajaiban pun akhirnya terjadi, di mana perahu mereka menyentuh daratan yang membuat Bisutong dan sang ratu sangat merasa senang. Di tempat itu juga terdapat sebuah gerbang yang sangat besar, yang tak lain adalah jalan untuk keluar dari kerajaan wanita. Wukong yang telah melihat keberadaan sang guru langsung bergegas untuk menghampirinya. Mereka kemudian berniat untuk langsung keluar dari kerajaan wanita. Sang ratu yang penasaran dengan kehidupan di luar sana sudah memutuskan untuk ikut bersama Bisutong mencari kitab suci. Namun ketika dirinya akan melewati gerbang itu, terlihat ada sebuah penghalang yang membuat sang ratu tidak bisa keluar. Karena hal itulah muncul sebuah bencana yang sangat dahsyat, di mana kota kerajaan wanita seketika berubah menjadi batu, diiringi oleh sang ratu yang perlahan menjadi batu. Melihat hal tersebut, Bisutong langsung memeluk sang ratu dengan sangat panik, dan hal itu membuat tubuh sang ratu dan seluruh kerajaan wanita seketika menjadi pulih kembali. Melihat bahwa gerbang kerajaan wanita sudah terbuka, membuat Dewa Sungai menjadi sangat bahagia dan langsung masuk ke kerajaan wanita untuk menemui sang kekasih yang telah lama menghilang. Sebuah rahasia pun akhirnya terbongkar, di mana sang wanita yang menjalani cinta dengan Dewa Sungai ternyata dia adalah Rani. Namun ketika Rani menerima tugas untuk menjaga sang ratu, dirinya terpaksa untuk mengakhiri kisah cintanya dengan Dewa Sungai, dan hal itu membuat Dewa Sungai menjadi sangat sakit hati. Atas semua hal yang telah terjadi, sang ratu terlihat masih tak sadarkan diri dan berbaring lemas di atas sebuah kasur. Sementara Bisutong meminta bantuan kepada sang Buddha untuk diberi pencerahan, di mana ia langsung ditemui oleh Dewi Guanyin di tempat itu. Dewi Guanyin kemudian berkata, selama jubah Bisutong tidak bisa terpakai, maka ia harus tetap berada di kerajaan wanita, dan bila jubahnya bisa terpakai kembali, maka dia bisa melanjutkan perjalanannya untuk mencari kitab suci. Sementara itu, seluruh warga kerajaan wanita sedang melakukan sebuah ritual untuk kesembuhan sang ratu. Dan setelah beberapa saat, akhirnya sang ratu dapat siuman kembali dari pingsannya itu. Untuk temu kangen dengan sang kekasih, Dewa Sungai langsung menemui Rani yang sedang berada di tempat ritual. Mereka lalu dengan mesra melepaskan rasa rindu yang telah lama tak terobati. Hingga ketika Dewa Sungai akan membawa sang kekasih untuk hidup bersamanya, ternyata Rani menolak ajakan sang Dewa Sungai itu dengan sebuah alasan bahwa dirinya akan menjaga sang ratu untuk selama-lamanya, dan memohon agar Dewa Sungai melupakannya dan segera pergi dari tempat itu. Mendengar hal tersebut membuat
Dewa Sungai menjadi sangat sakit hati dan berpikir bahwa sang ratulah yang telah menghancurkan hubungan di antara mereka. Dewa Sungai langsung menemui sang ratu dan berniat untuk menculiknya. Namun beruntung, Wukong dapat dengan sigap berhasil menyelamatkan sang ratu dari genggaman Dewa Sungai. Merasa sangat sakit hati, Dewa Sungai langsung mengubah dirinya menjadi ukuran yang sangat besar dan memunculkan gelombang air yang mengelilingi kota kerajaan wanita. Dewa Sungai kemudian mengendalikan air tersebut dan membuat sebuah pusaran yang sangat kencang. Yang alhasil karena pusaran itulah muncul sebuah angin besar yang menerbangkan siapapun yang ada di dalamnya. Di saat itu, Wukong sempat menangkis serangan-serangan dari Dewa Sungai. Ia kemudian menggandakan tongkatnya dan memukulnya dengan sangat keras, yang membuat sebuah gelombang besar dan mampu untuk menghancurkan tembok air yang mengelilingi kerajaan wanita. Wukong juga sempat bertarung dengan Dewa Sungai, namun dengan ukuran Dewa Sungai yang sangat besar membuat dirinya menjadi sedikit kesulitan. Dewa Sungai lalu memunculkan sebuah gelombang besar yang membuat seluruh kerajaan wanita akhirnya terendam oleh air dan membuat situasi saat itu menjadi sangat kacau. Dewa Sungai lalu mengubah dirinya menjadi siluman ikan raksasa, yang hal itu membuat keadaan menjadi tambah parah. Wukong yang emosi langsung menancapkan tongkatnya ke tubuh sang ikan, dan itu membuat luka yang cukup membuat Dewa Sungai menjadi melemah. Bisu Tong yang melihat penderitaan itu jelas menjadi sangat terpukul. Ia kemudian memohon kepada Sang Buddha untuk menyelamatkan mereka. Hingga tak selang lama, akhirnya Sang Buddha muncul ke tempat itu dan langsung menyelamatkan para warga yang sempat tenggelam. Ia juga menghukum Dewa Sungai yang akhirnya membuat Dewa Sungai menjadi tidak berdaya. Sang Ratu kemudian memasangkan jubah Bisu Tong kembali, yang ternyata jubah itu tidak terlepas lagi dengan sendirinya. Dan itu adalah sebuah pertanda bahwa Bisu Tong sudah diizinkan kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, hari perpisahan pun tiba. Sang Ratu sempat mengantarkan Bisu Tong tepat di gerbang keluar. Mereka lalu harus berpisah satu sama lain, di mana setelah Bisu Tong keluar dari kerajaan wanita, gerbang keluar itu akhirnya menghilang dengan sendirinya. Mereka lalu meneruskan perjalanannya untuk mencari kitab suci, dan film pun berakhir. Wah, akhirnya selesai juga nih film. Menurut saya pribadi, filmnya sangat seru. Ditambah banyak wanita cantik yang membuat Anda akan terus fokus dalam menonton film ini. Kalau menurut informasi yang saya dapatkan, film Demon Cake King ini belum ada lanjutannya lagi. Dan mungkin segitu saja pembahasan film Demon Cake King. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik yang akan datang. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.